Salam sejahtera saudara-saudara sekalian, seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cibunut Bandung, serta semua saudara seiman yang mengikuti persekutuan doa ini. Saya Pendeta Budi Cahyono Sugeng akan melayani persekutuan doa Selasa 2 November 2021 dengan tema 3 kasih, mana yang lebih utama. Baiklah, kita siapkan hati kita, kiranya persekutuan doa ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Kita mulai dengan menyanyi dari NKB 141, bait 1, kedua, dan keempat. Kasihku padamu, tambahkanlah. Kasihku padamu, tambahkanlah, ya Kristus Tuhanku, oh dengarlah. Ku mohon tak henti, tambahkan kasihku makin besar kepadamu. Dahulu dunia andalanku, kini Engkau Tuhan harapanku. Inilah doaku, tambahkan kasihku makin besar kepadamu. Sungguh pun ajalku telah menjelang, ujian bagimu tak berselang. Tak lain doaku, tambahkan kasihku makin besar kepadamu, makin besar kepadamu. Marilah saudara sekalian kita berdoa, mohon bimbingan Tuhan, kiranya firman Tuhan dan doa syafaat ini bermakna bagi kita semuanya. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat dan pemberian Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Kalau kami bisa seperti sekarang ini, itu bukan karena kekuatan kami, tetapi anugerah Tuhan sendiri. Juga kalau saat ini kami boleh mengikuti persekutuan doa ini juga anugerah Tuhan. Kiranya persekutuan doa ini boleh menjadi berkat bagi kami dan bagi sesama kami. Pimpin kami semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Yang menjadi dasar perenungan kita dalam persekutuan doa kali ini dari Matius 22 ayat 37 dan ayat 39. Matius 22 ayat 37 dan 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara sekalian yang kami kasih dalam Kristus, orang Kristen wajib melakukan 3 kasih, yaitu kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, dan kasih kepada diri sendiri. Bagi orang Kristen, mengasihi
tidak sekedar melakukan kebaikan, tetapi mengasihi dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan mengatakan, mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Apa artinya mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi? Artinya adalah mengasihi Tuhan dan sesama dan diri sendiri dengan sepenuh-penuhnya, dengan setulus-tulusnya, dengan sebisa-bisanya, dengan semaksimal mungkin. Kita ambil contoh, saudara sekalian. Ada anak yang mengatakan mengasihi orang tuanya, tapi anak ini jarang kontak dengan orang tuanya. Kontak orang tuanya kalau ada waktu, kalau sempat, kalau ada maunya. Kalau anak mengasihi orang tua dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, anak ini tentu akan mengusahakan untuk kontak atau datang ke orang tua di tengah-tengah kesibukannya. Cari-cari waktu, kesempatan untuk bisa kontak atau datang ke orang tuanya. Datang atau kontak ke orang tuanya sebagai prioritas utama. Itu artinya mengasihi dengan sepenuh-penuhnya. Inilah yang pertama, saudara sekalian. Tuhan minta kepada kita semua untuk mengasihi Tuhan dan sesama dan diri sendiri dengan segenap kekuatan kita, dengan segala usaha kita. Kita prioritaskan, kita utamakan, tidak hanya sekedar kalau ada waktu. Lalu selanjutnya, saudara sekalian, mana lebih utama? Mengasihi Tuhan atau mengasihi sesama atau mengasihi diri sendiri? Sebenarnya kita tidak disuruh memilih, tapi ketiga-tiganya sama utamanya. Ayat 38 dan 39, khususnya 39 mengatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Artinya nilainya sama, bobotnya sama, 3 kasih itu. Artinya ketiga-tiganya sama, harus kita utamakan. Kita usahakan, kita prioritaskan. Kita usahakan dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Kalau mengatakan mengasihi kepada Tuhan, tiap hari ke gereja, kebaktian, persekutuan, pelayanan, kesana kemari, tapi mengabaikan orang lain, mengabaikan keluarga, mengabaikan diri sendiri, ini tentu juga tidak benar. Atau mengatakan mengutamakan sesama, sibuk kesana kemari mengurus orang ini, orang itu, ke panti sosial, ke yayasan, mengurus orang sakit, menolong orang miskin, tetapi mengabaikan ibadah kepada Tuhan, mengabaikan diri sendiri, mengabaikan keluarga, ini juga tidak benar. Atau mengutamakan diri sendiri, yang dipikir adalah dirinya sendiri, atau paling tidak juga keluarganya sendiri. Lalu gak ada waktu lagi untuk Tuhan, gak ada waktu lagi untuk ibadah dan berdoa, gak ada waktu lagi untuk orang lain. Yang dipikirkannya diri sendiri atau keluarga sendiri, ini tentu juga tidak benar. Ini namanya egois, yaitu kalau hanya berhenti memikir dirinya sendiri atau keluarga sendiri, lalu tidak memikirkan yang lain. Mengasihi diri sendiri atau keluarga sendiri tidak egois kalau 2 kasih yang lain juga diwujudkan, yaitu kasih kepada Tuhan, juga kasih kepada sesama. Jadi saudara sekalian, 3 kasih. Kasih kepada Tuhan, sesama, dan diri sendiri termasuk keluarga kita sendiri, sama-sama utamanya, sama-sama bobotnya, sama-sama prioritasnya, yang harus kita usahakan, kita lakukan dengan setulus-tulusnya, dengan sebisa-bisanya, dengan sesungguh-sungguhnya, sehingga kehidupan kita menjadi seimbang, sehingga hidup kita bisa menjadi berkat bagi Tuhan, berkat bagi sesama, untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara sekalian, kita masuk di dalam doa syafaat. Kita akan berdoa pergumulan-pergumulan anggota jemaat, pergumulan jemaat, juga bangsa dan negara kita.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau kami boleh memasuki bulan November. Ini semua juga anugerah Tuhan. Semakin mendekat akhir tahun, Kau sudah memimpin kami di masa-masa sulit pandemi ini. Ini adalah berkat Tuhan. Juga di bulan yang lalu, bulan Oktober, kami boleh menikmati bulan keluarga di gereja. Pemberitaan-pemberitaan firman kiranya boleh membantu kami semua untuk meningkatkan kualitas relasi kami antara keluarga, juga relasi dengan Tuhan dan sesama. Walaupun bulan keluarga telah selesai, bukan berarti pergumulan mengenai keluarga juga selesai. Kami terus rindu keluarga kami, menjadi berkat bagi sesama, memuliakan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa bagi pergumulan anggota jemaat yang sakit, usia lanjut, pemulihan, dan pergumulan-pergumulan yang lain. Yaitu antara lain kami berdoa untuk Ibu Edia Sulendro, untuk Bapak Budi Kiantoro, untuk Ibu Tres Karyadi, Ibu Trihana, Ibu Windewanta, Ibu Tobing, Ibu Swat, Ibu Gunawati, Bapak Julius dan Tante Gita, Tante Tina Permana, Papa dan mamanya Agus Yohanes, yaitu Pak Tendi dan Ibu Kuat Ing, Ibu Linda Lois, Bapak Hadi Pratomo, Bapak Beng Martanto, Tante Yakin, Oma Elin, Bapak Yoketong dan istri Ibu Lim Ayemoy, Ibu Sari Gita, Ibu Puspa Wisantoso, ibunya Pak Santoso, Ibu Eli Panggapian, Bapak Bistok Manurung, Bapak Joni Sihombing, Ibu Huta Soit, dan saudara-saudara kami yang lain yang dalam pergumulan kehidupannya, mungkin menyangkut kesehatannya, rumah tangga, pekerjaan, keluarga, dan lain-lain. Tuhan terus kuatkanlah mereka semuanya, beserta keluarga mereka masing-masing. Karena kami tahu kami hidup tidak sendiri, ada Tuhan yang menyertai kami semuanya. Kiranya iman itulah yang menguatkan kami dan saudara-saudara kami semuanya. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami juga terus berdoa untuk jemaat-Mu. Kiranya Engkau juga berkati, kalau sudah dimulai kebaktian tatap muka, walaupun masih terbatas kehadiran anggota jemaat. Tapi kiranya semuanya ini boleh kami lakukan dengan bertanggung jawab, tetap mematuhi protokol kesehatan, baik yang hadir dalam kebaktian tatap muka maupun masih di rumah, segala kebaktian dan pelayanan yang ada. Tuhan berkati semuanya, sehingga boleh tetap membangun iman kami sebagai warga jemaat-Mu. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami juga terus berdoa untuk pemerintah yang terus berupaya untuk bisa mengendalikan virus corona ini. Saya bersyukur kalau sudah relatif terkendali, yang sakit atau terpapar sudah banyak menurun. Tapi kiranya ini tidak boleh membuat kami semua, juga masyarakat, abai akan protokol kesehatan. Kiranya semua tetap mematuhinya dan tetap hidup baru, dengan adaptasi baru, dengan cara-cara baru, yaitu bagaimana hidup dengan relatif lebih bersih, lebih santun, hidup dengan lebih menanamkan nilai-nilai kesehatan. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk banyak gereja, juga banyak lembaga yang terus berpartisipasi untuk mensukseskan vaksinasi massal. Kiranya itu juga boleh menjadi salah satu cara untuk bisa membuat pandemi ini terkendali. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur atas segala pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi kami semuanya di masa-masa sulit ini sampai dengan saat ini. Kami terus berdoa, biarlah Tuhan terus memelihara dan melindungi, menyertai kami senantiasa. Terima kasih ya Tuhan,
Inilah doa kami semuanya. Panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kita akhiri dengan menyanyi, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saudara-saudara sekalian, cukup sekian persekutuan doa kita. Selamat menjalani hidup ini dengan penuh kekuatan dari Tuhan dan mewujudkan cinta kasih kepada Tuhan, sesama dan diri sendiri. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.